Oke, baik. Saya ucapkan selamat malam untuk jemaat sekalian. Selamat malam. Oke, wajah yang luar biasa ya. Semuanya sukacita. Ada amin? Ya. Jadi pada hari ini mengucap syukur pada Tuhan karena penyertaannya kita dapat menjalankan berbagai aktivitas pada hari ini. Dan sekarang sudah tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Markus. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Markus, pasal yang ke-12. Kitab Markus pasal yang ke-12, ayat ke-28 hingga ayat yang ke-34. Markus pasal 12 ayat 28 hingga ayat ke-34. Jika saudara-saudara dan jemaat sekalian sudah menemukannya, kita akan membaca silih berganti. Saya membaca ayat 28 dan para jemaat sekalian ayat 29 hingga seterusnya ayat yang ke-34. Saya akan memulainya. LAI memberi judul hukum yang terutama. Ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab dengan tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Ya Yesus, hukum yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami anak-anak-Mu kembali mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu di sepanjang hidup kami Tuhan. Dan pada hari ini kami sudah membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau tolong pimpin kami Tuhan. Engkau tambahkan hikmat kepada kami, supaya kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan nanti Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya ucapkan kembali selamat malam. Selamat malam, ya. Jadi, Anda tahu bahwa perikop yang barusan kita baca merupakan perikop yang tidak kalah menarik dibandingkan perikop-perikop lainnya di dalam kitab Injil. Anda tahu cerita ini? Di sini setelah banyak orang Farisi, setelah banyak ahli-ahli Taurat dan orang Saduki juga mencoba menguji Yesus dengan berbagai perikop sulit dan berharap akan menemukan sebuah kesalahan didapati pada diri Yesus. Tapi mereka tidak menemukannya. Bahkan itu orang Saduki sekalipun. Jadi Yesus di sini memperlihatkan hikmat Allah yang luar biasa. Hikmat Allah yang tidak dapat ditandingi oleh apapun juga di dunia ini. Dan di sini Yesus memperlihatkan bahwa dia dengan gampangnya menjawab perikop sulit ini. Dia dapat dengan telak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Seperti kemarin mungkin Anda menonton Indonesia melawan Jepang. Anda tahu bahwa Jepang mengalahkan Indonesia dengan telak, saudara. Tidak dapat dikatakan. Dan Yesus di sini juga sama, mengalahkan orang-orang tersebut dengan telak. Dan di sini apa sebenarnya sih yang dibahas Yesus? Nah, Anda tahu bahwa pada abad pertama, di antara teolog-teolog Yahudi pada waktu itu, mereka sedang berpikir bahwa
Hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel yang berjumlah 613 aturan dan dibagi sekitar 365 larangan dan 248 perintah. Di antara semuanya itu, mana hukum Taurat yang terutama? Ini menjadi hal yang memusingkan bagi orang Yahudi pada waktu itu. Di antara banyaknya hukum Taurat. Namun Anda tahu bahwa Yesus memang adalah Allah yang menjadi manusia. Dialah Allah yang berhasil mengambil sebuah kesimpulan dari keseluruh hukum Taurat itu menjadi 10 perintah Allah yang ditulis loh batu. Namun di sini terlihat bahwa mereka menguji Yesus lagi. Apakah Yesus dapat memberikan sebuah jawaban yang tepat bagi orang ahli-ahli Taurat itu? Dan di sini Yesus menjawabnya bahwa di ayat yang ke-30 katanya apa? Di antara 600 hukum itu, Yesus merangkumnya menjadi satu, dan di situ ada sebuah jawaban di ayat yang ke-30. Katanya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jika Anda membaca kitab Matius, ini adalah hukum terutama yang pertama. Lalu hukum terutama yang kedua apa? Di situ dikatakan di kitab Matius, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anda tahu jika Anda membaca ke-10 hukum Taurat, 5 pada bagian awalnya itu diperuntukkan untuk bangsa Israel tentang bagaimana mereka harus memperlihatkan hubungan mereka dengan Tuhan. Kemudian bagian esensialnya gimana? Itu tentang bagaimana hubungan mereka dengan sesama manusia. Anda bisa melihat bahwa di hukum yang ke-6 ada jangan membunuh, jangan mencuri dan lainnya. Itu untuk hubungan antar sesama manusia. Namun apa yang sebenarnya kita ingin pelajari pada perikop ini? Di sini kita akan belajar berfokus kepada ayat yang ke-30 yang merupakan esensi dari seluruh hukum Taurat yang sudah diberikan. Tentang bagaimana cara mengasihi Tuhan sebagai seorang manusia seutuhnya. Nah, Anda bisa melihat di ayat ke-30 bahwa di sini Tuhan memisahkan bagian-bagian dari esensi manusia. Pertama apa? Ada hati. Kedua ada apa? Ada jiwa. Ada apa? Ada akal budi. Ada apa lagi? Ada raga, saudara. Jadi kita akan melihat satu-satu bagaimana cara mengasihi Tuhan berdasarkan hal yang Yesus nyatakan di ayat yang ke-30. Kita akan lihat di sini pada hal yang pertama, kita akan melihat cara mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi kita mungkin akan melihat di sini digunakan kata kardia. Dalam konteks Ibrani dan Yunani, ini sebenarnya tidak mengacu kepada organ vital manusia, tidak mengacu kepada organ manusia pada saat ini, tapi juga pusat keberadaan seseorang, pusat keinginan, pusat motivasi, dan kepribadian. Dan ini adalah tempat kehendak dan hidup berakar juga. Tapi bagaimana cara menggunakan hati kita untuk mengasihi Tuhan? Bagaimana caranya? Mari kita buka kitab kita di dalam Lukas pasal 14. Lukas pasal ke-14. Lukas pasal 14 ayat yang ke-26. Di sini saya akan bacakan buat saudara-saudara. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Oh saudara, tentu sebagian dari kita mungkin ketika membaca ayat ini untuk pertama kali kita akan terkejut gitu. Kenapa Tuhan yang Maha Kasih memerintahkan untuk kita membenci saudara kita, membenci orang tua kita, dan membenci semuanya seakan-akan? Apakah itu maksud Tuhan? Tidak saudara, di sini adalah sebuah hiperbola yang digunakan bahwa sebenarnya Tuhan ingin menyatakan bahwa yang patut berada di dalam hatimu, yang patut menempati posisi pertama di dalam hatimu itu siapa? Itu adalah Tuhan. Tidak boleh yang lain. Jika kamu mengasihi orang tuamu lebih pada mengasihi Tuhan,
Itu kesalahan, saudara. Jika Anda mengasihi siapapun itu dibandingkan mengasihi Tuhan, itu adalah kesalahan, saudara. Kenapa menjadi kesalahan? Ada banyak hal yang kita bisa pikirkan gitu. Kita bisa saja mencintai orang tua kita dalam status sewajarnya sebagai orang tua kita. Kita bisa mencintai saudara-saudara kita dalam sebuah strata bahwa dia adalah saudara-saudara kita. Namun, perlu diingat saudara, ini sebuah prinsip yang tegas bahwa kita tidak bisa mengasihi saudara-saudara kita lebih daripada mengasihi Tuhan. Karena Tuhanlah yang seharusnya mendapati posisi pertama. Hanya Tuhanlah yang harus menjadi satu-satunya di dalam hati kita, saudara. Dan ini terlihat jelas bahwa Tuhan ingin mengatakan kepada kita, Tuhan harus menjadi fokus utama. Dan Anda tahu bahwa hati kita yang bisa mempertimbangkan hal itu. Apakah pada hari ini kita sudah memfokuskan Tuhan di dalam hati kita? Apakah pada hari ini kita sudah menempati Tuhan pada posisi yang pertama? Tidak ada yang lain selain Tuhan. Ini menjadi perenungan bagi kita. Dan ini adalah salah satu hal yang hati kita bisa lakukan. Namun apalagi yang hati kita bisa lakukan untuk mengasihi Tuhan? Yang kedua, mari kita buka Galatia. Galatia pasal pertama. Galatia pasal pertama ayat yang ke-10. Dan di sini saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian, dan saudara-saudara sekalian menyimaknya. Ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesenangan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Oh saudara, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam hati kita, dia pasti mengasihi Tuhan dengan hatinya. Pertama, dia pasti memprioritaskan Tuhan dalam hatinya. Dan yang kedua, di dalam kitab Galatia dikatakan apa? Dia memiliki motivasi yang murni. Jadi apa artinya itu? Dia melakukan banyak hal dengan hatinya tertuju kepada Tuhan. Jadi dia tidak mempergunakan hatinya ketika mengerjakan berbagai pekerjaan Tuhan, mengerjakan berbagai pelayanan hanya untuk menyenangkan manusia. Oh saudara, pada hari ini ada begitu banyak denominasi gereja. Dan di dalam denominasi gereja ini, di antara para jemaat-jemaat, terkadang kita melihat bahwa ada sebenarnya orang yang sebenarnya terlihat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Begitu giat dalam pekerjaan Tuhan. Namun memang kita tahu, hanya Tuhan yang bisa melihat hati. Namun ternyata apa saudara? Kita melihat bahwa ternyata dia melakukan itu karena suatu kewajiban, suatu tekanan sosial yang diberikan kepada dia, yang mengharuskan dia untuk pelayanan, yang mengharuskan dia untuk melakukan berbagai pekerjaan Tuhan. Karena tekanan sosial. Tidak apa? Tidak untuk Tuhan. Tapi saya harap di tempat ini tidak ada. Amin. Tidak ada yang seperti itu. Karena apa yang harus dilakukan untuk hati kita? Kita harus memiliki motivasi yang murni. Dan kemudian apalagi yang bisa dilakukan oleh hati kita selain memprioritaskan Tuhan di dalam hati kita, selain memiliki motivasi yang murni hanya untuk Tuhan? Yang ketiga, Amsal pasal 3. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat yang keempat sampai yang kelima. Di sini kita lihat pasal ketiga ayat 4 sampai 5. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang ketiga yang bisa dilakukan oleh hati kita adalah menyerahkan kehendak. Anda tahu bahwa frase yang pertama katanya apa? Percayalah Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya apa ini? Sebuah ketergantungan penuh.
Kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Di saat kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, di saat kita sudah mendapat bagian di dalam jemaat lokal, maka kita seharusnya menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus khawatir terhadap persoalan dunia ini? Kenapa kita harus memikirkan hal yang berada di luar kontrol kita? Tuhan menginginkan kita dengan hati kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Sedangkan selebih itu di luar kontrol kita. Ada Tuhan yang menyertai setiap pekerjaan kita. Dan saudara, mungkin Anda pasti tidak asing dengan seseorang yang bernama Timotius. Timotius adalah seorang yang begitu muda, seorang murid dari Rasul Paulus, dan dia adalah seseorang pengurus jemaat yang begitu muda pada waktu itu. Dan jika Anda membaca ceritanya, Anda boleh baca sendiri di rumah, di Filipi pasal kedua, ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Dikatakan di situ bahwa Paulus sedang di dalam penjara dan keadaannya itu begitu gencar pada waktu itu sehingga dia meminta untuk Timotius pergi kepada jemaat di Filipi untuk menguatkan mereka, untuk memberikan mereka makanan rohani lebih supaya apa? Supaya mereka tetap bertahan dalam penganiayaan. Namun kita akan kembali bertanya, kenapa Paulus mengirim Timotius? Kenapa tidak yang lain saja? Anda tahu saudara, Timotius merupakan orang yang spesial. Kenapa dapat dikatakan dia spesial? Karena dia ternyata di dalam hatinya, dia memprioritaskan Tuhan. Dia juga memiliki motivasi yang murni. Kemudian apa? Dia juga menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Sehingga dia memenuhi koalisi untuk apa? Untuk melanjutkan pekerjaan Paulus kepada jemaat di Filipi. Mungkin kita buka saja di dalam Filipi ya. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-19. Sepertinya ayat yang ke-20 saja deh. Ayat yang ke-20 saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Karena tak ada seorang kepadaku yang sehati, yang sepikir dengan aku, yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Dia 21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Ternyata saudara, pada zaman itu, pada abad pertama, apakah hamba Tuhan waktu itu sedikit? Tidak saudara, hamba Tuhan itu begitu banyak. Tapi katanya apa? Mereka mencari kepentingannya sendiri. Mereka berfokus kepada dirinya sendiri. Mereka menunjukkan self-esteem yang luar biasa. Tidak menunjukkan sikap sebagaimana orang yang sudah diselamatkan, saudara. Oh, betapa mirisnya keadaan waktu itu. Sehingga Paulus menyatakan bahwa waktu itu hanya 2 orang yang dia percayai, yaitu Timotius dan Epaphroditus. Jadi saudara, apakah pada hari ini kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Apakah kita sudah memprioritaskan Tuhan menjadi nomor 1 dalam hati kita? Apakah kita sudah memiliki motivasi yang murni di dalam hidup kita? Apakah kita juga sudah menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Nah ini saudara, jadi pengingat kita pada hari ini. Lalu kita akan kembali kepada kitab Markus. Pasal 12 ayat yang ke-30. Di sini selain mengasihi Tuhan dengan hati kita, apalagi bagian tubuh kita digunakan untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan katanya apa? Di frase selanjutnya, mengasihi Tuhan dengan jiwa kita. Nah, di sini digunakan sebuah kata yang menarik yaitu psike, yaitu itu menunjuk kepada hidup itu sendiri, sebuah keberadaan, sebuah nafas kehidupan ataupun esensi dari diri kita. Namun apa yang bisa jiwa kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang bisa jiwa kita lakukan untuk Tuhan? Dan hal yang pertama, dikatakan jawabannya di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11.
Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Itu adalah jawaban apa sih yang bisa dilakukan oleh jiwa kita. Di situ dikatakan apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarkan rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi di sini saudara, apa sih jawabannya? Jawabannya adalah memiliki semangat untuk Tuhan. Jadi yang bisa jiwa kita lakukan untuk mengasihi Tuhan adalah memberikan semangat kepada Tuhan. Nah, gairah dalam melakukan banyak hal pekerjaan Tuhan diperlukan. Adanya passion dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Adanya passion dalam mengerjakan banyak hal yang berhubungan dengan Tuhan. Saudara, jika Anda tidak memiliki semangat ketika melakukan pekerjaan Tuhan, apa artinya itu? Jiwa Anda ternyata kurang mengasihi Tuhan. Jika Anda melakukan banyak hal sebenarnya untuk Tuhan, namun ternyata Anda tidak memiliki semangat untuk itu, Anda patut memikirkannya. Anda perlu memastikan identitas Anda sekali lagi. Siapakah Anda ketika berada di dalam jemaat lokal? Siapakah Anda sebenarnya di dalam Kristus? Siapa Anda? Anda perlu memastikannya. Dan selain memberikan semangat untuk Tuhan, apalagi yang jiwa kita bisa lakukan untuk Tuhan? Yang kedua, mari kita buka kitab Galatia. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Di sini dikatakan apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi apalagi yang bisa dilakukan oleh jiwa kita? Yaitu menghasilkan buah-buah pertobatan. Dan di dalam buah-buah pertobatan ditunjukkan juga sebuah emosi-emosi yang positif, emosi-emosi yang seharusnya dimiliki oleh orang yang sudah diselamatkan. Ini bukan tentang emosi orang dunia, saudara, tapi ini adalah sebuah emosi orang yang berada di dalam Kristus. Dan sebenarnya ini merupakan kewajiban bagi semua orang percaya. Untuk apa? Untuk tetap bisa sukacita. Untuk tetap apa? Bisa sabar, memiliki damai sejahtera, memiliki kemurahan, memiliki kebaikan di dalam jiwanya. Dan itu sebenarnya yang bisa kita lakukan terhadap jiwa kita. Dan Anda tahu bahwa seseorang yang sudah diselamatkan memiliki manajemen emosi yang begitu baik. Dia dapat memperlihatkan hal-hal yang positif di sekitarnya. Dia dapat menyebarkan hal-hal yang baik di sekitarnya. Sehingga semua orang di sekitarnya merasakan hal baik itu. Dan mendapat berkat. Ini hal sederhana, saudara. Bahwa memperlihatkan buah-buah roh merupakan tuntutan bagi setiap orang yang sudah lahir baru. Jika kita melihat semua buah roh itu, apakah kita kehilangan keduanya? Jika kita memeriksa hati kita pada hari ini, memeriksa diri kita hari ini, apakah kita kehilangan 4 buah roh? Ketika kita meriksanya, apakah kehilangan 1 saja? Jika buah-buah roh itu belum lengkap, saudara, mungkin kita perlu merenungkan kembali. Apa yang salah dengan diri kita? Apa yang sebenarnya menjadi permasalahan bagi jiwa saya? Itu bisa kita renungkan bersama-sama. Anda mungkin mengingat seseorang yang begitu hebat, bernama Charles Spurgeon. Anda tahu, dia ada seseorang pangeran pengkhotbah yang begitu hebat. Dia lahir tahun 1834, kemudian di akhir hidupnya di 1852. Dia seseorang yang mendapat panggilan berkhotbahnya di umur yang ke-15. Lalu kemudian di umur yang ke-17, dia menjadi seorang hamba Tuhan di Waterbridge. Dan kemudian dia dipanggil lagi di sebuah pelayanan yang begitu besar di New Park Street di Chapel, London. Tapi akhirnya saudara apa sebenarnya yang diperlihatkan oleh Charles Spurgeon ini? Apa sebenarnya yang dia lakukan?
ternyata di umur yang ke-15 sebelumnya, dia sudah memiliki gairah untuk Tuhan. Dia sudah mengerjakan banyak hal untuk Tuhan. Namun apa saudara? Ternyata karena gairahnya ini, karena semangat yang dia miliki, Tuhan apa? Tuhan memberikan kepada Spurgeon sebuah kesempatan, sebuah tanggung jawab yang lebih besar, yaitu melayani di New Park Street di Chapel, London. Dan akhirnya apa saudara? Karena gairahnya yang begitu besar, karena semangatnya yang begitu hebat, di New Park Street Chapel, London berkembang besar pada hari ini yang kita kenal Metropolitan Tabernacle. Itu gereja yang luar biasa saudara, karena setiap kali dia berkhotbah, suaranya menggema dengan begitu luar biasa. Dan akhirnya ada begitu banyak jiwa yang diselamatkan. Sekitar 5.000 orang per minggunya. Karena semangatnya untuk Tuhan, gairahnya untuk Tuhan. Ini adalah hal yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk Tuhan dengan jiwa kita. Memiliki gairah untuk Tuhan, memiliki buah-buah roh di dalam diri kita. Sehingga apa? Menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Jadi apakah saudara pada hari ini memiliki gairah untuk Tuhan? Apakah saudara-saudara pada hari ini sudah memiliki buah-buah roh di dalam Tuhan? Ya, ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Dan kita lihat hal yang terakhir, sebenarnya ada 4 bagian, namun kita akan melihat hal yang terakhir, yaitu apa katanya? Selain mengasihi Tuhan dengan hati kita, selain mengasihi Tuhan dengan jiwa kita, terus yang ketiga apa? Mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang bisa akal budi kita lakukan? Apa yang bisa akal budi kita lakukan untuk Tuhan? Jadi di sini digunakan kata dianoia. Ini mengacu kepada pengertian, mengacu kepada pemahaman, dan mengacu kepada kapasitas kita untuk berpikir dan menalar. Dan hal yang bisa kita lakukan dengan akal budi kita. Di dalam 2 Timotius pasal 3, 16-17, tidak perlu dibaca. Itu adalah mempelajari firman Tuhan. Di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan di situ apa? Itu merupakan fungsi dari firman Tuhan. Dan apa yang harus dilakukan oleh kita pada hari ini? Kita mempelajari firman Tuhan. Dan tidak hanya seorang yang dikhususkan pelayanan full time yang perlu saja mempelajari firman Tuhan. Namun setiap orang yang sudah berada di dalam Kristus diwajibkan apa? Mempelajari firman Tuhan. Itu kewajiban saudara. Dan ini adalah hal yang bisa satu-satu dilakukan oleh akal budi kita. Yaitu mempelajari firman Tuhan. Namun selain mempelajari firman Tuhan, apa sih yang bisa dilakukan lagi oleh akal budi kita? Ya, kita tahu bahwa belajar memang aktivitas inti dari kehidupan manusia. Memang kadang begitu melelahkan kita, membebani tubuh fisik kita. Namun sebenarnya pada saat kita lahir di dalam dunia ini, kita sudah dipaksa, kita sudah dituntut untuk mempelajari banyak hal. Tapi yang terutama apa? Apa yang wajib untuk kita? Mempelajari firman Tuhan. Dan ini menjelaskan bahwa akal budi kita, selain untuk mempelajari banyak hal, tapi yang tidak kalah penting adalah mempelajari firman Tuhan. Dan apa gunanya sih mempelajari firman Tuhan? Apa gunanya mempelajari firman Tuhan? Yaitu untuk mencari kebenaran. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 17. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, ayat yang ke-11. Di situ dikatakan apa? Orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi saudara, apa fungsinya untuk mempelajari firman Tuhan? Yaitu kita mencari kebenaran itu sendiri. Tapi apa gunanya kita mencari kebenaran? Kenapa sih kita harus mencari kebenaran?
Karena itu adalah tanggung jawab kita. Karena itu adalah sebuah hal yang jika kita lakukan, kita akan mendapat pengenalan akan Tuhan. Selain belajar firman Tuhan, saudara, tentu pada awalnya kita harus membaca dulu. Jadi pertanyaannya pada hari ini, kapan terakhir kali Anda membaca Alkitab? Apakah kemarin? Apakah 2 bulan lalu? Apakah 3 bulan berlalu? Atau kapan? Dan kapan juga terakhir kali Anda mempelajari firman Tuhan dalam waktu Anda tersendiri? Bukan pada saat di dalam gereja, namun di luar gereja. Kapan terakhir kali Anda mempelajari firman Tuhan? Ini menjadi perenungan kita juga, saudara, bahwa tanggung jawab jemaat lokal. Selain kita mengikuti pertemuan jemaat setiap waktunya, tapi tanggung jawabnya apa? Kita juga mempelajari firman Tuhan di sela-sela waktu kesibukan kita. Mungkin Anda pasti mengenal seseorang yang bernama John Boyce, atau mungkin ada yang asing. John Boyce adalah salah satu 47 sarjana yang menerjemahkan King James Version versi 1611. King James Version tidak hanya diterjemahkan oleh satu orang saja, tetapi dengan 47 sarjana. Namun salah satunya diantaranya adalah John Boyce. Tapi mungkin kita nggak begitu kenal John Boyce, tapi jika Anda mentelusuri bagian dari hidupnya, oh saudara, betapa luar biasanya John Boyce. Konon, katanya di umur yang ke-5 tahun, dia sudah bisa menggunakan bahasa Yunani, cukup fasih. Kemudian di umurnya yang ke-6, dia sudah bisa berbahasa Ibrani. Kemudian di saat pertumbuhannya lagi, dia terus menghabiskan waktunya di perpustakaan. Dia menghabiskan sepanjang waktunya di perpustakaan. Dan ternyata kita lihat dia mendapatkan karunia dari Tuhan dalam hal intelektual. Dia mendapatkan karunia itu. Dan tahu nggak saudara? John Boyce, dia lahir tahun 1560 dan kemudian dia berakhir di 1643. Dan apa sebenarnya yang dilakukan oleh John Boyce ini dengan karunia-Nya? Ternyata dia mendapat panggilannya setelah dia tumbuh dewasa pada waktu itu. Dia akhirnya terpanggil menjadi salah satu bagian dari 47 sarjana itu. Apakah akal budinya sudah digunakan dengan baik? Ya, dia mempergunakan karunia Tuhan dengan baik. Dia menjadi salah satu orang yang terpenting dalam penerjemahan King James Version waktu itu. Tahu nggak saudara? Mungkin pada hari ini kita diberikan sebuah karunia yang berbeda-beda. Kita diperlengkapi untuk membangun jemaat lokal. Tapi pada hari ini saudara, kembali ke perikop Markus tadi. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Sudah memprioritaskan Tuhan nomor 1? Sudah memiliki motivasi yang baik? Dan kemudian dengan jiwa kita, apakah kita sudah memberikan passion kita untuk Kristus? Apa kita sudah memberikan semangat kita untuk Kristus? Dan juga, apakah kita sudah mempelajari firman Tuhan walaupun kita tetap sibuk di sela-sela kita? Ini menjadi renungan kita saudara, bahwa mengasihi Tuhan seutuh-utuhnya sebagai seorang manusia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu sepanjang waktu. Pada hari ini kami sudah merenungi perikop kecil Tuhan. Kiranya Kau tambahkan kami hikmat Tuhan. Kiranya ini menjadi pengingat bagi kami Tuhan. Ya, kami manusia yang sudah Engkau selamatkan Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Dan pada hari ini kami ingin hidup bagi-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur juga atas firman-Mu yang terpelihara bagi kami Tuhan. Sehingga pada hari ini kami masih dapat mempelajarinya. Dan kiranya firman-Mu ini tetap menjadi pedoman Tuhan, tetap menjadi pegangan hidup kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.